Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Sudarmono SSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Magelang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Thomson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Hal ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat belajar murid. Dalam hal ini, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid sebelumnya. Dan yang keenam, bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi products. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain apakah ada? Dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 sampai dengan modul 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas.
agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.